Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman kelas PAI 4A dan selamat sore juga kepada Bapak Hasanul Khuluqi, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Hasanul Khuluqi, yang telah memberikan kami berkesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul tentang korelasi hadis riwayat Muslim dengan keadaan saat ini. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, perkenankan dulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama ada Fakah Syafa'uddin Al-Burhani, yang kedua Lutfan Haidi Wijaya, yang ketiga Afan Al-Faris. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada bacaan hadis dan artinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minin amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakar rajulu yutilus safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram wa anna yustajabalah, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan Rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika dipenuhi keadaannya, bagaimana doanya agar dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Untuk poin makalah yang kedua ada kandungan hadis. Kandungan hadis yang di atas merupakan salah satu usluddin atau pokok agama, di mana kebanyakan hukum syariat berporos pada hadis tersebut. Status hadis tersebut sendiri adalah sahih dan banyak ditahrij pada hadis riwayat Muslim nomor 1015. Kemudian ada Ahmad bab kedua nomor 328. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi nomor 2989. Adapun beberapa intisari yang terdapat dalam hadis di atas. Yang pertama, hadis di atas menyiratkan atau tertuliskan betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan segala celah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya, bahkan sedikit pun tidak ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima
sesuatu yang baik-baik. Jadi meskipun kita menyedekahkan atau misalkan kita beribadah dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyukainya atau bahkan tidak akan meridhoinya. Jadi kalau kita mau beribadah atau bersedekah misalnya, kita harus menggunakan hal yang baik-baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Yang ketiga, ada sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takaran baik kita atau takaran baik dalam perilaku kita itu tidak boleh ditentukan oleh sesuatu yang lain, melainkan ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya ataupun lewat sabda Nabiullah Muhammad Rasulullah tercinta yang dijelaskan dalam hadis-hadis beliau. Yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Jadi syarat untuk terkabulnya sebuah doa adalah menghilangkan sesuatu yang sekiranya haram yang ada dalam diri kita, entah itu dari makanan kita, minuman kita, pakaian kita, atau sesuatu yang melekat pada diri kita. Jadi sebaiknya kita menjauhi atau menghilangkan hal-hal yang haram tersebut agar doa kita dapat didengar atau dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk intisari yang kelima adalah orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya. Jadi orang yang selalu melakukan maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terhalangi untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal. Nah, jadi siapapun yang memakan barang haram, entah itu disengaja ataupun tidak, itu akan merusak amal mereka. Jadi kita harus berhati-hati dalam makan, minum, ataupun sebagainya. Kemudian 7. Anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Jadi ketika kita berinfak atau ketika kita bersedekah, kita harus menggunakan barang yang halal, entah itu barangnya ataupun dari cara kita mendapatkannya. Tidak boleh kita berinfak atau bersedekah menggunakan barang curian. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Yang kedelapan, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik, dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba seperti kita itu hendaknya memakan sesuatu yang baik dan berdoa atau berharap semoga dengan memakan hal tersebut, memakan sesuatu itu dapat memberikan kita kekuatan untuk selalu beribadah dengan giat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, doa orang yang sedang safar atau yang sedang berpergian dan yang hatinya sangat mengharap doanya akan terkabul. Jadi ketika kita berdoa itu di sini disebutkan orang yang sedang safar atau sedang bepergian, insya Allah doanya akan terkabul dengan cepat. Kemudian ketika kita berdoa, kita harus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita berdoa, memang niat kita atau ucapan kita ya, bukan niat. Ucapan kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hati kita itu ragu atau tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, dan itu tidak boleh. Jadi kita harus yakin, harus berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita, meskipun itu dengan bentuk yang berbeda dengan apa yang kita panjatkan. Untuk yang terakhir, dalam hadis
hadis terdapat sebagian sebab-sebab dikabulkannya doa. Nah, yang pertama, perjalanan jauh. Yang kedua, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan, dalam keadaan kusut dan berdebu. Yang ketiga, yaitu mengangkat kedua tangan kita ke langit. Kemudian meratap dalam berdoa, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh. Tidak boleh kita berdoa dengan cengar-cengir atau dengan tertawa. Itu namanya kita meremehkan tentang apa itu yang namanya doa. Doa itu yang sangat penting. Bahkan ada suatu kata mutiara yang biasanya ditulis dalam buku, yaitu doa adalah senjata umat Islam. Kemudian keinginan kuat dalam permintaan, mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian dengan yang halal, tidak boleh dengan yang haram. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi yang kedua dan yang ketiga akan saya persilahkan kepada rekan sekelompok saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tidak atau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfan Hedi Wijaya. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu menentukan nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadis. Nilai-nilai adalah sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan berperilaku. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses bimbingan, pembelajaran atau pelatihan agar seseorang menjadi muslim secara maksimal. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan berperilaku yang didapatkan dari proses bimbingan, pembelajaran atau pelatihan agar seseorang menjadi muslim secara maksimal. Hadis ini memiliki beberapa nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya, yaitu yang pertama, mengetahui Allah itu baik atau thayyib. Maksudnya, Allah menerima sesuatu yang baik sehingga membuat manusia berada di jalan kebaikan. Yang kedua, mengetahui adanya perintah dan larangan untuk dikerjakan kaum muslim. Ketiga, sesuatu yang didapat secara haram akan mempersulit doa dikabulkan seperti makanan haram, pakaian haram, dan pekerjaan yang haram. Dan yang keempat, mengerjakan perbuatan saleh, di antaranya mensyukuri rezeki yang diberikan dengan makan makanan yang baik dan menjauhi sesuatu yang haram. Sekian penjelasan materi yang kedua, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakar Syafauddin Al-Burhani dari PAI 8A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hadis riwayat Muslim nomor 1015 dengan konteks saat ini atau peristiwa saat ini. Nah, hadis ini berhubungan dengan kebetulan hadis ini berhubungan dengan ranah kesehatan. Nah, di zaman ini, maksudnya di era saat ini, banyak sekali kasus-kasus gangguan kesehatan jiwa dan maupun fisik manusia. Nah, dari analisis beban penyakit masyarakat dan subnasional Indonesia tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Litbangkes bekerjasama dengan IHMI, di situ tercatat telah terjadi transisi epidemiologi penyakit menular ke penyakit tidak menular pada tahun 1990 menuju tahun 2017. Nah, faktor penyebab PTM atau penyakit tidak menular itu terkait dengan gaya hidup masyarakat, yaitu kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, bekerja, dan bergerak. Nah, kemudian pola makan yang berubah, di mana kecenderungan masyarakat yaitu mengonsumsi makanan olahan seperti halnya mie instan, makanan siap saji, dan lain-lain. Kemudian yang paling parah lagi, dari kebanyakan masyarakat Indonesia itu sering merokok atau kecanduan merokok. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan suatu kegiatan pencegahan
eh, oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan, baik itu umur muda sampai tua, jenis pekerjaan, status sosial, status ekonomi, dan lain-lain, melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Nah, paling ini ada sebuah kata yang mungkin sudah familiar di kalangan masyarakat, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas itu menjadi sebuah gerakan masyarakat yang diharapkan kedepannya menjadi pola hidup sehat yang membudaya. Salah satu pola hidup sehat yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, kemudian berkaitan dengan hadis tersebut, itu sangat berkaitan sekali, karena ini merupakan juga termasuk dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi, kalau nggak salah itu ke-10. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, hadis tersebut dijelaskan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, baik dan berkualitas. Nah, makanan yang halal itu makanan yang dapat diolah dengan cara yang benar menurut agama. Sedangkan makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukuran kesehatan. Artinya, makanan yang baik adalah makanan yang berguna bagi tubuh dan tidak membahayakan, baik dilihat dari sudut pandang kesehatan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, bahwasanya makanan yang baik juga akan berpengaruh terhadap terkabulnya doa. Nah, oleh karena itu hendaknya para orang tua di tengah modernitas atau perkembangan zaman harus senantiasa memperhatikan apa-apa yang masuk dan atau yang dipakai oleh putra-putrinya, serta dari mana sumber rezekinya. Kemudian jauhkan anak-anak dari perkara yang haram agar proses pendidikan dapat tercapai secara maksimal, dan doa-doa serta harapan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan menerima hal-hal yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.